Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sungai meluap, jalan dan pemukiman warga Kota Tangerang masih terendam banjir. Akibat gelombang tinggi, nelayan di Lebak Selatan tidak melaut. Warga Cilegon menempati rumah tidak layak huni. Rezeki tahunan para pedagang yang menjual berbagai peralatan sekolah seperti alat tulis dan seragam. Seperti yang terjadi di Pasar Induk Rau, Kota Serang, pedagang mengaku kebanjiran pembeli. Meskipun omset yang diperoleh tidak sebanyak tahun sebelumnya, karena dampak belanja melalui daring atau online shop yang bisa dijangkau dari mana saja. Iin, salah satu orang tua, mempersiapkan anaknya masuk sekolah menengah pertama misalnya. Iin lebih memilih datang ke pedagang karena bisa mencobanya langsung. Ia khawatir jika beli di toko online, seragam anaknya akan kebesaran atau kekecilan. Seragam untuk siapa, Bu? Untuk anak. Anaknya sekolah apa, Bu? Sekolah SMP. Baru masuk? Iya. Ini alasannya beli di Pasar Rau ini apa, Bu? Alasannya biar enak, kalau misalkan salah bisa ditukar. Kalau online nggak bisa kepake. Kalau harga sendiri ada perbedaan nggak, Bu? Enggak, sama aja. Sama aja ya, Bu ya? Pedagang seragam di Pasar Induk Rau mengaku, walaupun banyak pembeli yang datang ke lapaknya, ternyata omset yang diperoleh tidak sebanyak tahun lalu. Jika normalnya ia mendapatkan keuntungan hingga 10 juta, sekarang ia hanya mendapat keuntungan 5 juta rupiah. Kurang jauh dari tahun kemarin. Dari pas corona itu masih mending kita rame. Kalau sekarang kalah sama online. Kira-kira itu apa faktor Teh yang bikin sepi? Ya kayaknya online sih ya. Online ya? Iya. Berarti ini lumayan berdampak. Iya. Jauh dari ini. Terus biasanya rame. Baju sekolahnya dari sekolah apa, dasar apa? Dari SD sampai SMA. Untuk TK juga ada? TK enggak. Dari SD sampai SMA. Yang paling banyak diminati baju seragam apa? Kalau yang sekarang lagi tingkatannya SMP sama SMA. Sampai sama SMA. Iya. Belanja daring memang membawa kemudahan bagi para pembeli. Namun toko daring juga berdampak besar terhadap keberlanjutan pedagang konvensional di pasar. Ariel Maranus dan Rifki Nugroho melaporkan dari Kota Serang. Kelurahan Sukawana, Kecamatan Serang, Kota Serang, merupakan kawasan sentra industri usaha konveksi. Hal itu dibuktikan dengan mayoritas warganya bekerja di bidang industri konveksi. Pekerjaan tersebut merupakan warisan dari leluhur atau sesepuh di Kelurahan Sukawana. Memasuki tahun ajaran baru, warga desa Kelurahan Sukawana kebanjiran rezeki dari banyak pesanan seragam sekolah, mulai dari SD, SMP, SMA, dan lainnya. Selain seragam sekolah, juga terdapat pesanan kaos, jaket, topi, batik, kebaya, dan sablon. Tidak hanya di Kota Serang, pemasaran juga dilakukan ke sejumlah wilayah di Provinsi Banten. Menurut pemilik usaha konveksi, pesanan yang paling banyak diterima yakni seragam SD dan SMP. Seluruh karyawan yang bekerja di tempat ini merupakan warga sekitar. Masuk sekolah nanti ini pesanan seragam meningkat nggak? Meningkat drastis. Jadi dari biasanya berapa, sekarang berapa? Dari biasanya sehari 10, kalau sekarang 100 gitu, sampai 10 kali lipat. Yang paling banyak tuh SD, SMP apa SMA? Ya kalau baru mau masuk kayak gini dari mulai SD, dari SMP gitu. SMA kan menjelang akhir, udah masuk baru SMA. Untuk sekarang sih yang meningkat SD, SMP. Menurut Sekretaris Kelurahan Sukawana, jumlah konveksi di Kelurahan Sukawana sekitar 200 orang. Pihaknya telah mengupayakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan warganya. Jumlah konveksinya lebih dari 200. Kalau untuk perkembangannya mungkin belum mengglobal ya. Itu ke sekolah-sekolah. Kalau di sini kan sentranya untuk seragam. Jadi kalau lagi sekarang nih
masuk sekolah biasanya banyak yang memesan dari tiap sekolah di seluruh wilayah Serang, Kota Serang. Tapi ada juga yang masuk ke luar Kota Serang. Pihak desa juga berharap agar pemasaran produk konveksi dari tempat ini bisa lebih luas lagi. Ariel Maradus dan Rifki Nugroho melaporkan dari Kota Serang. Seperti inilah aksi warga desa Pasir Tanjung, Kecamatan Rakas Bitung, Kabupaten Lebak, nekat menanam pohon singkong di ruas jalan yang rusak. Aksi tanam pohon singkong di jalan rusak tersebut dilakukan bukan tanpa alasan. Warga sangat kesal dikarenakan ruas jalan tersebut hampir 1 tahun tak kunjung diperbaiki. Apalagi jalan tersebut cukup ramai oleh lalu lalang kendaraan. Dengan kondisi jalan rusak dan berlubang, sangat membahayakan pengendara saat melintas. Selain itu, kondisi jalan rusak dan berlubang sering mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Tahun, iya. Ya dari sono ke sini sekitar 3 kilo. Iya. Sekarang banyak jalannya rusak, tapi pemerintah nggak ada maksudnya pemerintah tuh belum tahu atau gimana gitu, saya nggak tahu. Padahal ini kan sangat berbahaya gitu buat masyarakat. Jadi sebelum datangnya korban, makanya saya kasih ini dulu gitu, biar mobil ini nggak lewat sini gitu. Jadi jangan kayak film India gitu, udah perang, udah beres, baru datang polisi. Jadi ini nanti kalau udah ada kecelakaan nanti baru ribut gitu. Jadi sebelum kejadian makanya saya kasih ini dulu gitu. Warga mendesak pemerintah agar segera memperbaiki jalan rusak agar pengguna jalan nyaman berkendara. Ariel Maradus dan Sanjiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak.